Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlis dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, ini akan jadi sebuah PR alias pekerjaan rumah yang besar bagi orang tua yang punya anak. Apalagi punya anak untuk pertama kali kok kayaknya ngelihat tetangga, saudara, teman dan lain sebagainya itu kayak punya anak masuk ke playgroup lah, masuk ke TK lah, masuk ke SD dan lain sebagainya itu belajarnya kayak mudah banget. Diajarin A, B, C langsung bisa gitu ya. Diajari babi ibu langsung bisa gitu ya. Mengeja, menulis, membaca dan lain sebagainya. Tapi kok anak kita kok kayak susah banget ya diajarin A, B, C bisa terus kemudian hilang lagi, lupa lagi, diajarin nulis ini, nulis itu, ketuker-tuker dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi kalau Anda mungkin browsing di internet gitu ya, kenapa sih kok kondisi anak saya seperti ini? Anda akan menemukan satu terminologi namanya adalah disleksia. Nah, sebenarnya disleksia ini seperti apa, penyebabnya apa, dan gimana cara mengatasinya, bisa sembuh total atau enggak? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar disleksia pada anak. Nah, ngomong tentang disleksia, ini kan erat kaitannya dengan kemampuan belajar anak. Nah, kalau kita relatekan gitu ya, antara belajar pasti kita berpikirnya tentang kecerdasan anak. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kecerdasan anak yang kayaknya udah banyak banget kali ya di masyarakat kita orang berpikiran seperti ini. Nah, ini jadi kayak maju mundurnya nih para ayah dan bunda di rumah untuk menerapkan ke anaknya bahwa ini adalah fakta atau mitos belaka. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Kecerdasan anak ditentukan oleh faktor genetik. Jadi gitu ya. Kadang-kadang kan kita ngelihat ya ada artis nih, diterima di top universities gitu ya, nggak hanya satu tapi banyak, bahkan mereka bisa milih gitu ya. Ada beberapa artis lah seperti itu. Jadi kita kepikirannya, oh lihat dulu, ya iya sih dia punya privilege. Privilege-nya apa? Orang tuanya juga sama-sama pinter gitu ya. Jadi ayahnya pintar, bundanya pinter, so anaknya pinter. So itu bagus ceritanya. Tapi gimana ceritanya kalau gitu ya? Ini bukan menggeneralisir ya, tapi misal di kampung, ayah ibunya nggak pernah sekolah gitu ya, kerjanya serabutan dan lain sebagainya, maka anaknya bisa jadi ya sama, hampir sama 11-12 karena keturunan genetik dari orang tuanya yang mungkin nggak begitu paham dengan dunia akademik seperti itu ya. So, bener nggak sih bahwa orang tua yang pintar maka anaknya akan pintar juga? Atau begitu juga kalau kita ngomong kebalikannya ya. Maksudnya orang tua dua-duanya sama-sama nggak berpendidikan, anaknya jadi kayak aduh jadi susah banget nih untuk meningkatkan kecerdasannya. Nanti akan kita bahas ya. Ada pengaruh genetik nggak sih antara orang tua yang nurun ke anak? Atau sebenarnya nggak ada masalah genetik, tapi masalah bagaimana anak ini distimulasi, tingkat pendidikan, lingkungan, sosial, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Lingkungan dan stimulasi ikut andil dalam kecerdasan anak. Nah, ini poinnya hampir sama dengan poin yang pertama tadi gitu ya. Kalau kita tadi ngomongin genetik, ini hubungannya dengan lingkungan, sosial, stimulasi. Jadi ketika anak ditempatkan atau dikondisikan pada satu lingkungan tertentu, let's say gini deh. Kan dulu pernah ya, Anda nggak tahu kalau sekarang ya, kalau zaman sekolah saya dulu itu ada kelas namanya kelas unggulan. Nah, itu berkumpul tuh semua anak-anak yang otaknya encer semua kumpul di situ gitu ya. Ada juga kelas ujung gitu ya, kelas F, kelas G, kelas H gitu, udah ujung-ujung banget gitu ya. Itu kayak ya kumpulan yang itulah gitu ya. Nah, ketika kita ditempatkan pada satu kelas yang let's say kayak unggulan gitu, yang A biasanya A gitu ya. Itu akan menstimulasi diri kita untuk jadi ikut cerdas juga. Katanya begitu. Atau mungkin di satu sisi malah jadi stres ya. Karena yang kayak, aduh ini kompetitif banget nih di kelas ini, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kita ditempatkan pada satu lingkungan tertentu, let's say kayak tadi kelas unggulan atau kelas non-unggulan, apakah ini bisa berpengaruh pada kecerdasan anak dan stimulasi yang ada di sekitarnya bisa membantu mereka untuk meningkatkan tingkat inteligensinya? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Anak cerdas selalu dapat nilai bagus di sekolah. Ada ibu tanya gitu ya, nak dapat nilai berapa? 10, wah alhamdulillah 10, teman-temannya berapa? 90, nggak jadi ya, karena ternyata nilainya 1 gitu, itu kecil. Nah, terkadang orang tua gitu ya, kita ngomongin parameter cerdas atau pinternya anak di sekolah itu gara-gara masalah nilai. Oke sih, di sekolah itu kan ada nilai akademik dan non-akademik gitu ya. Meskipun kita nggak bisa mempush 100% kalau anak ini harus nilainya 100. Tapi sayangnya adalah di kita banyak sekali orang tua yang mungkin sampai ke bimbel lah, kursus dan sebagainya,
untuk semata-mata mendapatkan nilai terbaik alias nilai sempurna, getting closer to 100 gitu ya, mendekati yang 100 seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang anak yang cerdas, apakah selalu parameternya adalah atau indikatornya adalah nilai yang bagus, harus cepet, harus 100, harus sempurna atau A+++ gitu ya? Atau sebenarnya kecerdasan anak tidak harus diukur dari indikator 100 atau nilai bagus, tapi bagaimana anak yang ada di satu niche tertentu pengetahuan sehingga dia bisa getting deeper di pengetahuan itu sehingga kita bisa katakan cerdas gitu ya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Kecerdasan bersifat majemuk. Pernah nggak sih di sekolah Anda dulu ya kalau masih sekolah gitu ya, atau di kelas Anda, ini anak udah pinter matematika, pinter fisika, pinter kimia, pinter bahasa, waduh itu otak kanan kiri semua bekerja gitu ya. Jadi sering kali kita melihat ada orang kayak, oh biasanya kalau anak pinter, dia pinter semuanya ya gitu, bersifat majemuk gitu. Kecuali untuk orang yang nggak pinter gitu ya. Nah kita juga nggak ngerti. Tapi intinya adalah dia pasti nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau yang tidak termasuk kategori kita, quote unquote pinter seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat dari teman kita pinter, kayaknya memang sih kalau pengalaman pribadi saya, teman saya tuh kayak dia pinter matematika, terus fisika juga oke, kimia juga oke dan lain sebagainya. Nah apakah ini sebenarnya bahwasanya bukan tergantung mata pelajarannya sebenarnya, tergantung otaknya yang bisa menyerap dan merespons dan akhirnya beradaptasi dengan ilmu-ilmu baru seperti itu ya. Nanti kita bahas, menarik banget ini ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Mendengarkan musik klasik, nah ini bisa membuat anak cerdas. Ini udah klise banget ya, sering kita dengar. Dengan mendengarkan musik klasik kayak apalah seperti itu ya, itu bisa membuat anak kita cerdas. Bahkan katanya dulu ada yang ibu-ibu gitu ya lagi hamil, terus ditaruh tuh speaker di depannya musik klasik, nggak tahu bayinya bisa denger kayak janinnya gitu ya. Intinya kayak tuh masuk setelah lahiran juga didengerin lagu-lagu atau musik-musik klasik, anaknya bisa cerdas, katanya bisa menstimulat sensor yang ada di otak. Nah, itu dia tadi beberapa mitos atau fakta seputar kecerdasan anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kecerdasan anak. Nah untuk mengonfirmasinya ini pasti ayah bunda di rumah pasti pada kepo semua ya, pingin tahu ya. Nah untuk mengonfirmasinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Leni Gustaman SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Leni, apa kabar? Baik, pagi. Selamat datang lagi loh di Bincang Sehati ya dok ya. Dok, hari ini kita akan membahas seputar anak ya. Anak yang cerdas, pintar itu kan jadi idaman semua orang tua. Meskipun sebenarnya kadang-kala juga ambisi orang tua juga ya dok ya gitu ya. Tapi kita harus mengerti bahwa setiap anak berbeda seperti itu ya. Oke, tapi sebelum kita bahas tentang disleksia, tema utama kita bahas terlebih dulu mitos atau fakta seputar kecerdasan anak dok. Yang pertama adalah kecerdasan anak ditentukan oleh faktor genetik. Jadi kita sering melihat ada istilahnya itu privilege ya. Privilege bagi mereka, ya iyalah kamu bisa keterima di top universities. Lihat aja ayah ibu kamu orangnya pinter-pinter semua. Bayangin ke gimana yang di kampung gitu ya. Yang ayah ibunya nggak pernah sekolah dan lain sebagainya. Maka mereka kayak privilege-nya nggak ada. Bener nggak sih kalau akhirnya ayah ibunya pinter, anaknya pasti pinter, atau nggak selalu seperti itu atau gimana? Tidak selalu. Ya, bisa pinter, bisa enggak ya. Karena kan sebenarnya kecerdasan itu tergantung dari kondisi lahir anak itu. Ya, jadi misalnya kalau dalam kandungan terjadi misalnya ada infeksi dan sebagainya, proses lahir juga bisa kekurangan oksigen ya, orang mengatakan hipoksia bisa. Jadi walaupun ayah ibunya pinter, anaknya belum tentu itu kalau memang ada istilahnya kecacatan otak ya. Tapi kalau tidak ada masalah mulai dari dalam kandungan, masa kelahiran, kemudian masa-masa pertumbuhan ya, terutama anak-anak masih di bawah 3 tahun ya, kalau tidak kena penyakit ya, biasanya kan penyakit-penyakit itu bisa penyakit infeksi, itu bisa aja kecerdasannya berkurang. Oh gitu, itu pengaruh dok? Pengaruh. Kalau tidak ada, kemungkinan sih
ya bagus ya, apalagi kalau disertai dengan pola asuh. Nah itu dia, berarti penting ya, maksudnya tidak hanya ngomongin genetik, kalau genetiknya bagus tapi pola asuh, parenting dan lain sebagainya, lingkungan itu juga membentuk. Sangat. Jadi itu tergantung keduanya ya. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu aspek aja. Bahwa kalau orang tuanya pinter pasti anaknya harus pinter. Ya sebaliknya juga kalau misalnya orang tuanya kan sebenarnya kita kan tidak melihat aja bahwa dia sekolahnya pinter. Bisa aja petani tapi dia pinter, bisa aja. Betul. Ya jadi kadang orang tuanya biasa-biasa aja, anaknya kok jadi pinter, jadi sarjana, mungkin sampai profesor juga bisa ya. Jadi faktor tersebut, jadi bukan satu faktor. Oke, berarti multifaktor ya, banyak yang tidak hanya faktor genetik, mungkin ada, tapi akhirnya ketika anak ini lahir dan dibentuk seperti apa, itu akhirnya menentukan anaknya pintar atau cerdas atau enggak gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Setelah ngomongin faktor genetik, ini ngomongin lingkungan dan stimulasi. Jadi mungkin idealnya adalah ketika kita ingin membuat anak kita jadi pintar, maka harus kumpulkan anak kita dengan orang-orang pintar. Jadi kayak, lingkungannya harus pintar semua supaya anak jadi pintar. Atau sebenarnya bisa pengaruh tapi akhirnya kembali lagi ke anak itu gitu Dok. Iya. Itu yang saya katakan dua-duanya ya. Jadi memang bawaan anak itu ya, jadi secara genetik oke, kemudian distimulasi. Walaupun secara genetik oke, tapi nggak ada stimulasi, itu juga perkembangannya nggak bagus. Harus ada stimulasi, betul. Stimulasi itu dalam bentuk apa aja sih Dok? Maksudnya ketika akhirnya apakah harus satu lingkungan di mana orang-orangnya pintar atau ada sesuatu yang akhirnya bisa bahasanya, otaknya itu beradaptasi dengan hal-hal baru, pengetahuan baru supaya mereka terbiasa dengan hal itu supaya cepat nangkep dan bisa dibilang quote and quote cerdas gitu? Iya, dikenalin sedini mungkin gitu ya. Kan sekolah kalau zaman dulu mungkin sekolah mulai 5 tahun, sekarang kan mulai distimulasi usia 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun tuh udah distimulasi, diberi mainan, kemudian ya dirangsang ini ya sistem-sistem sensorisnya. Makanya dulu kayaknya kalau saya lagi sekolah itu TK atau SD baru belajar, sekarang kayaknya udah masuk TK atau SD malah udah jago semua ya. Sekarang kan ada playgroup ya. Jadi dari playgroup itu sudah mulai dikenalin gitu ya. Jadi anak beda. Anak kan walaupun dia cerdas tapi dia penakut misalnya, dia kayaknya anaknya nih bodoh nih, padahal sebenarnya enggak. Itu jadi mulai anak sekolah ya enggak dipaksa sih, tapi anak sekolah mulai usia 2 tahun, 3 tahun dengan yang 5 tahun mungkin agak beda ya. Kecuali kalau memang anaknya sosialisasinya bagus. Tidak semua anak tuh pasti kalau masuk sekolah kan takut, nangis gitu ya. Kemudian tinggal sama ibunya gitu ya. Iya, apalagi kalau ibunya juga pencemas, waduh. Semakin. Ya. Oke, jadi sebenarnya berarti tidak hanya faktor genetik, juga ada faktor mental si anak dan orang tua juga berperan gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya Dok ya. Anak cerdas selalu dapat nilai bagus di sekolah. Nah ini indikator orang tua bahwa anaknya cerdas, pintar kalau dapat nilai 100 atau setidaknya 90 ke atas deh gitu. Apakah indikator cerdas itu harus selalu dari nilai atau gimana sih Dok? Tidak perlu, harus. Ya yang cerdas, ya sebenarnya kecerdasan itu kan macam-macam ya. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar musik juga termasuk kecerdasan. Olahraga juga termasuk kecerdasan. Kesenian, misalnya dia pintar nari, itu juga kecerdasan sebenarnya. Jadi jangan kita patokan kecerdasan hanya nilai matematikanya 10, baru dikatakan cerdas. Itu nggak bijak lah seperti itu ya. Kecerdasan itu macam-macam. Oke, jadi sebenarnya tidak hanya ngomongin cerdas itu nilai 100 yang eksakta ya, kayak matematika, fisika itu eksakta kelihatan banget gitu. Tapi kalau untuk yang kayak seni segala macam itu juga bisa dibilang cerdas ya. Bahkan mungkin skillnya aja yang beda-beda gitu ya. Karena baca not balok aja itu kalau untuk kita, bukan kita, saya gitu, itu kayak kecambah tuh. Sama, saya juga nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu hebat banget untuk musisi yang bisa dia baca not balok dan lain sebagainya. Even compose, mengarang lagu ya, itu keren banget. Itu bakat namanya. Nah itu bakat ya. Oke Dok, kita lanjut ya.
kecerdasan bersifat majemuk. Nah, seringkali kita ngelihat ada orang anak yang oh ini bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Banyak atau sebenarnya ya itu karena faktor tadi ya, mungkin genetik juga, lingkungan juga, atau sebenarnya setiap anak itu pasti punya satu yang dominan aja gitu, atau gimana? Tidak selalu. Oh. Bisa ada yang kan otak kiri, otak kanan gitu ya. Ada yang dominan banget otak kirinya. Jadi susah banget untuk otak kanan. Tapi ada yang agak seimbang. Itu yang bagus. Ya tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu ya. Yang seimbang itu misalnya gini, dia pinter yang eksakta gitu ya. Tapi dia juga bisa musik. Itu perfect banget ya. Iya, ada yang seperti itu. Bisa aja. Itu sebenarnya pengaruhnya dari mana sih dok? Apakah karena memang ya given gitu ya? Itu it's a gift gitu ya. Dari lahir memang lahir seperti itu atau sebenarnya tergantung orang tua, lingkungan atau cara apa ya, diasuhnya atau tumbuh kembangnya gitu? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi mungkin ya misalnya ayahnya punya bakat dalam bidang eksakta, ibunya dalam bidang kesenian misalnya. Terus digabung ya menghasilkan yang seperti itu. Ditambah lagi dengan stimulasi tentunya ya. Jadi kalau nggak distimulasi susah. Kan dari kecil diajarin misalnya, oh senang musik, diasah, kan beda. Oh oke ya. Klop banget ya itu kalau ayahnya juara Olimpiade Sains ya, ibunya pencipta lagu, musisi, wah ketemu nih kak anaknya jadi wah dua-duanya bisa. Tapi pasti akan ada yang lebih dominan sedikit meskipun dia balance ya dok ya, pasti ada ya? Iya biasanya ada yang lebih dominan dikit. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Mendengarkan musik klasik, nah ini sering banget nih dengerin musik klasik dari hamil sampai anaknya lahir gitu, saya bayi terus didengerin tuh musik-musik klasik. Ngefek gak sih dok? Itu sering banget gitu. Ya rasanya sih mungkin ya, tapi itu kan sebenarnya kecerdasan bukan satu-satunya dari musik klasik aja. Ya seperti saya katakan tadi, seandainya misalnya nih pada saat kehamilan atau pada saat melahirkan ya, ada kesulitan misalnya, kemudian terjadi hipoksia, kekurangan oksigen gitu ya. Jadi anak kan daya tangkapnya jelas ya lebih lambat gitu ya. Dikenali anak musik klasik belum tentu. Ya, sebenarnya nggak ada salahnya sih, cuman berarti tidak jaminan bahwa pasti gitu ya. Gitu. Jadi jangan berharap, dok gimana ya kok anak saya susah banget belajarnya padahal dari hamil sampai usia berapa saya dengerin musik klasik terus, itu tidak menjadi garansi bahwa anak akan jadi cerdas gitu ya. Ada banyak faktor yang lainnya. Oke, thank you dokter Leni sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang disleksia pada anak di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar disleksia pada anak. Apa penyebabnya, gejalanya seperti apa, terus gimana screeningnya, gimana ngobatinya, atau mengakhiri disleksia ini gitu ya, bisa sembuh atau enggak. Nah kalau Anda punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Leni Gustaman, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, dok, sering kali kita dengar istilah disleksia gitu. Cuman kan kita nggak ngerti disleksia ini sebenarnya apa sih? Nah ini kan jadi kayak terminologi istilah yang sering kita dengar tapi kayak ya udah disleksia tapi nggak ngerti apa gitu. Gimana nih dok? Ya disleksia itu merupakan gangguan belajar. Ya gangguan atau kesulitan belajar yang spesifik. Spesifik dalam hal apa? Yaitu dalam hal mengeja, membaca. Mengeja I, B, U, Bu gitu? Ya, gitu, kadang-kadang kan dia sulit membedakan, jadi hurufnya bisa kebalik-balik. Misalnya B dengan D. Oh yang mirip-mirip? Atau bisa beda banget A sama C kan jauh gitu? Enggak, yang mirip B, D misalnya P, Q, jadi bulutan kanan, bulutan kiri.
Oh gitu, dia susah ngebedainnya atau gimana? Iya, susah ngebedainnya. Jadi seringkali anak ini sampai tinggal kelas dikatakan bodoh, padahal sebenarnya enggak. Dia cuma dalam hal baca aja, ngejanya kebalik-balik. Kalau gurunya nggak paham, orang tuanya nggak paham, dikira anak ini bodoh. Padahal sebenarnya intelijensinya normal, bahkan juga bisa lebih di atas normal. Oh, tapi inteligensi bisa di atas normal itu, tapi dimulai dengan membedakan huruf susah itu bisa ya dok ya? Maksudnya hanya di mengejanya aja dia nggak paham Mengejanya ya? aja, tapi hal yang lain bagus. Oh, tapi sebenarnya yang ditangkap di otaknya si anak ini sampai ke beda-beda B, D, P, Q itu apa sih dok? Maksudnya yang terjadi di otak si anak dengan disleksia itu apa? Memang ada masalah dalam pemrosesan ini ya, dalam baca, mendengar juga. Jadi mungkin dia mendengarnya kan lambat proses di otaknya gitu ya. Itu memang ada masalah itu. Itu bawaan sebenarnya. Bawaan dari otaknya. Kan otak tertentu tuh ada bagian untuk memproses bahasa. Betul. Nah, Oh, itu iya. yang agak bermasalah. Dia agak lambat. Orang lain mungkin bacanya sudah jauh, dia. Jadi kalau diajar baca itu memang mesti ya kalau perlu tuh ditunjukin dengan jari gitu ya, dia lihat. Jadi bukan dari sini terus loncat ke ini, kacau jadinya. Tapi dia tuh sistemnya kayak diajarin kayak ini B ya D, ini D, ini P, ini Q gitu. Itu dia bisa pada saat itu oke B, D, P, Q gitu Ya, bisa harus atau? sering-sering diulang karena gampang lupa, mudah lupa. Udah lupa. Oke. Pada case-case huruf-huruf tertentu gitu ya, pada ejaan-ejaan tertentu dia gampang lupa gitu ya. Oke, yang menjadi penyebabnya apa? Biasanya karena faktor genetika, tadi kan dokter menyebut ada faktor genetik juga. Atau sebenarnya mungkin dari stimulasi juga, atau mungkin tadi bawaan lahir ketika ada masalah sama otaknya, atau gimana? Atau mungkin karena cara ajarnya juga ya, akhirnya anak juga susah, atau gimana? Sebenarnya bukan dari cara ajarnya, memang bawaan gitu ya, itu namanya genetik. Kadang-kadang kalau kita anak disleksia ternyata orang tuanya, salah satu orang tuanya juga begitu. Disleksia? Ya, walaupun tidak persis sama ya, tapi ada. Jadi bacanya kok lama gitu ya. Nah itu yang perlu diterima bahwa anak ini tidak bodoh sebenarnya, tapi dia sulit membaca aja. Nah itu yang di-push di situ, diajarin, dilatih, nulis, yang supaya jadi semua potensi dari indranya, peraba, penglihatan, pendengaran itu semua distimulasi. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang disleksianya, mau tanya, disleksia itu berarti sejenis penyakit kah atau apa ya, keterlambatan belajar kah yang bukan masuk kategori penyakit atau gimana sih dok? Ya, kita tidak mengatakan suatu penyakit ya. Kita hanya mengatakan itu gangguan. Gangguan jadi maksudnya kalau penyakit itu kan misalnya penyakit infeksi, entar nanti dapat antibiotik misalnya terus dia sembuh, itu namanya penyakit ya. Ini bukan penyakit, ini gangguan. Jadi kita tangani supaya ya sedini mungkin ya, supaya semakin lama semakin bisa menyamai anak yang seusianya gitu kan dalam hal membaca misalnya gitu. Oke. Berarti bagaimana memaintain anak ini supaya bisa lebih baik dalam hal, let's say ya lebih spesifiknya adalah membaca gitu. Ya, Tapi gini dok, betul. yang unik sekarang adalah kalau kita kaitkan dengan fakta yang ada saat ini adalah dulu mungkin kita sebagai orang tua lumayan was-was ya ketika masuk SD, mulai belajar agak susah belajarnya, jadi kayak wah disleksia apa enggak ya, meskipun mungkin waktu itu belum tahu banyak ya orang tua mungkin tentang disleksia. Tapi kan sekarang usianya itu lebih dini dok, sekolah tadi dokter tadi menyebutkan usia 2 tahun, 3 tahun udah masuk tuh playgroup segala macam. Nah di range usia seperti itu kan notabene apa ya, anak-anak tuh suka main gitu ya. Memang nature-nya mereka adalah main kan, betul. main sama teman, ketemu dan lain sebagainya. Kayaknya concern untuk ke belajarnya itu masih kurang lah, kan belum ke situ ya, tahapnya belum ke
belajar ABC 1 2 3 4 segala macamnya. Nah, ketika di momen-momen atau di period seperti itu bisa nggak seorang tua melihat bahwa oh ini disleksia atau enggak? Karena kan sebenarnya belum masuk usianya mereka untuk belajar atau sebenarnya bisa kelihatan atau gimana? Biasanya sih ya yang paling jelasnya itu di atas 5 tahun ya. Tapi sebenarnya antara 3 sampai 5 sih sudah kelihatan sih. Kalau ya, tapi tergantung berat ringannya ya. Kalau ringan biasanya dapatnya dewasa gitu. Oh ternyata dia itu ya ciri-ciri disleksia itu orangnya mudah lupa. Jadi kalau bikin janji lupa. Ya sering gitu. Jadi bukan sengaja ya. Dia lupa. Oke, itu yang akhirnya ke bawah sampai dewasa ya, karena gara masalah disleksia. Tapi yang jadi pertanyaan itu kan kalau anak pada umumnya diajarin D ini B, ini D gitu. Dia bisa mengerti. Itu benar-benar kalau diajarin benar-benar akan benar-benar lupa lagi, hilang lagi dan harus start from zero lagi. Iya, cepat lupa. Cepat lupa dibanding anak yang bukan disleksia. Lebih cepat lupa. Oke. Jadi disitulah peranan orang tua. Jangan ya istilahnya kadang-kadang kan anak tuh jadi minder karena dibilangin bodoh banget sih, sudah diajar kok nggak bisa lagi gitu. Jadi harus sering diulangi. Dan karena disleksia itu kadang ya banyak yang memang dari dalam satu keluarga itu bukan satu gitu ya. Jadi belajar bareng, sering melatih untuk membaca. Jadi kelainannya itu adalah dalam hal mengeja atau membaca. Kalau matematika mungkin dia oke aja. Oh gitu? Jadi kecuali kalau matematika yang soalnya membaca, soal bacaan gitu kan. Tapi kalau soal angka-angka sih oke aja. Oke, ternyata disleksia itu bukan hanya maksudnya menyeluruh bahwa semuanya nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, jadi hanya case-case tertentu anak ini nggak bisa. Mungkin yang membaca agak susah, tapi yang eksakta hitung-hitungan bisa malah cerdas gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya ya dibacain dia lebih cepat. Oh. Jadi misalnya soal tuh, kalau dia baca sendiri dengan dibacain lebih cepat dibacain. Gitu. Oke. Karena dia tidak harus membaca ya, tapi dibacain sama orang tuanya atau temannya. Dibacain, iya. Oke, menarik banget. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar disleksia pada anak. Jadi kalau Anda melihat kayak anak saya kok susah ya dok ngejanya, kok belajarnya terutama untuk menulis atau mengeja atau membaca gitu ya. Nah Anda punya unek-unek atau pertanyaan boleh deh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Leni Gustaman SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Untuk anak dengan disleksia gitu ya. Ini kan ya kalau kita ngomongin penyakit, memang ada beberapa penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Nah kalau kasusnya adalah disleksia yang bukan penyakit, kata dokter lain tadi ya, ini bisa nggak hubungannya dengan tumbuh kembang anak? Atau sebenarnya nggak ada hubungan dengan kesehatan fisiknya sih, tapi lebih kepada bagaimana cara adaptasi anak belajarnya, bagaimana cara adaptasi anak dengan sosialnya, dan lain sebagainya, itu pengaruh nggak dok? Ya berpengaruh tentunya ya, karena kan dia membacanya lama gitu ya, lambat. Kemudian ya mungkin bisa mendapat stigma anaknya bodoh gitu ya. Nah, dampaknya anaknya minder. Bahkan ada yang nggak mau ke sekolah, ada pasien saya nggak mau ke sekolah. Oh. Malu dibilangin bodoh, padahal itu disleksia. Oh. Jadi kalau kita latih kan sedini mungkin lah ya. Pada saat dia mulai sudah harus bisa membaca, ya minimal ya usia-usia 5 tahun gitu udah kita tangani.
Jadi dia bisa seperti anak-anak, seperti teman-teman lainnya, nggak lambat banget gitu. Nah, iya, ini yang menarik karena kan kita pernah bersekolah juga dan kita pernah ketemu sama teman-teman di kelas kita. Jadi ngebedain anak yang disleksia dengan yang memang belajarnya agak lambat seperti tadi Dokter Leni sampaikan, itu bisa nggak sih Dok kelihatan bahwa oh anak itu bener-bener oke ini disleksia, ini emang agak lambat aja belajarnya atau bener-bener kayak kelihatannya itu beda jauh banget. Maksudnya kayak anak yang susah belajar itu diajarin sekali, 2 kali, 3 kali emang nggak bisa, abis itu oh mulai kelihatan. Atau kalau disleksia nih bener-bener kayak udah sebulan, 2 bulan diajarin satu huruf yang sama, lupa terus gitu Dok. Itu ada nggak kelihatan sih kayak, kan ada ya Dok ya anak yang nggak usah ngomong anak yang pintar ya, kalau anak pintar mah sekali 2 kali udah kelar gitu. Tapi kan ada anak di kelas kita yang mungkin kayak ya agak lama gitu ya Dok ya. Nah itu gimana? Ya bedanya kalau memang anak lama ya, maksudnya ya kognitifnya kurang dengan anak disleksia itu bedanya. Kalau kognitifnya kurang semua aspek dia nggak, semua lambat. Kalau disleksia khusus membaca aja. Oh gitu, oke. Ya. Jadi kalau diperiksakan ke psikolog, diperiksa tes IQ, normal. Oh normal? Normal IQ-nya. Tapi kok kalau baca aduh susah banget gitu. Ya, kalau orang tua nggak mengerti, dia oh ini anaknya bodoh nih gitu. Bahkan bisa tinggal kelas. Ya ampun. Iya, karena nggak bisa baca kan. Betul. Oke, Dokter Leni sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Selamat pagi, Kak. Selamat Aku pagi. dari sana Jakarta ya, Kak. Iya, silakan. Aku langsung aja pertanyaan. Dokter, selamat pagi, Dokter Leni. Iya, pagi. Yang pertama, bagaimana membedakan anak dengan disleksia, Asperger, dan ADHD? Jadi dokter diagnosanya seperti apa supaya tidak ada kesalahan antara kita dengan dokter gitu. Kemudian yang kedua ya dok, apakah anak dengan disleksia nantinya sudah membesar akan terjadi gangguan jiwa karena terus divonis anak yang bodoh, anak yang tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, yang ketiga dokter mungkin bisa kasih kita tips-tips cara stimulasi yang baik orang tua yang memiliki anak dengan disleksia. Mungkin itu aja dokter. Oke. Sehat selalu. Dokter ada yang ditanyakan terus sudah jelas? Ini untuk usia tertentu atau gimana Bu? Bisa juga usia tertentu atau yang masih kecil gitu dok. Oh iya. Ya, Sudah- terima sudah kasih jelas? Bu. Ya. Terima Oke. kasih dokter, sehat selalu. Kakak juga ya. Iya, terima Selamat kasih pagi. Mbak Ana di Jakarta ya. terima Kita kasih. coba jawab. Ada 3 langsung diborong nih kayaknya 3 pertanyaan sama Mbak Ana ya. Yang pertama, apa bedanya disleksia Asperger dan ADHD? Ya. Kalau disleksia kan seperti saya katakan tadi itu gangguan, jadi kesulitan dalam mengeja atau membaca. Oh. Ya, kalau Asperger itu sebenarnya dia bagian dari ya apa ya gangguan perkembangan yang dalam hal berkomunikasi, ya Oh. komunikasi 2 arah, timbal baliknya yang Responnya bermasalah ya? responnya. Oh. Asperger itu dengan autis yang orang awam sering katakan ya, jadi seperti anaknya itu sulit komunikasi timbal balik, kadang-kadang juga dengan keterlambatan berbahasa, kemudian minatnya yang untuk bermain kurang ya, beda dengan disleksia. Kalau ADHD itu gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktivitas juga. Jadi kadang-kadang ada yang ADHD yang sulit konsentrasi aja. Sebenarnya bisa, cuman sulit konsentrasi gitu ya? Iya, itu kalau IQ-nya juga normal, cuma dalam hal dia sulit berkonsentrasi ataupun dia hiperaktif impulsif ya. Kalau nunggu giliran nggak bisa, itu ADHD. Tapi seringkali memang ada bertumpang tindih ya, agak mirip-miripnya. Misalnya ADHD dengan Asperger. Asperger itu gangguan perkembangan pervasif yang semacam autisme. Tapi kalau Asperger itu bedanya dengan autis itu adalah Asperger itu dia
komunikasi timbal baliknya agak kurang, tapi tidak terlalu terlambat dalam berbahasa. Kalau autisme kan 75% telat bicara gitu. Kalau ini enggak, oke, tapi tetap ya seperti hubungan timbal balik tidak begitu bagus ya. Itu bedanya. Bedanya ya. Jadi Ya. memang benar-benar berbeda ya. Mungkin ada kekurangan-kekurangannya tapi berbeda gitu Beda. ya. Kalau disleksia itu dalam hal, jadi kalau disleksia itu dalam hal mengeja gitu ya, membaca agak lambat. Tapi komunikasi dua arahnya bagus. Beda dengan Dan Asperger. IQ-nya pun bagus gitu ya. Ya, kalau Asperger bisa bagus, bisa kurang. Tapi yang paling utama adalah komunikasi timbal balik dua arahnya itu. Nggak bagus. Nggak bagus. Asperger tuh kadang-kadang kaku ya, kurang bisa bercanda gitu. nggak masuk logikanya orang itu gitu ya, bahwa itu lagi bercanda atau lagi serius dan lain sebagainya Ya, gitu ya. kadang-kadang Oke. gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa nggak sih ngaruh ke kejiwaannya si anak ketika kayak sering dikatain, kamu bodoh lah, kamu nggak bisa ini segala, sampai ke dewasa itu bisa. Oh, ya bisa aja, tapi tentu terjadi. Kan tadi pertanyaannya tuh apakah dia pasti gangguan jiwa kan ya, Nah, tadi iya. pertanyaannya ya. Ya tentu nggak bisa dipastikan ya. Untuk terjadi gangguan jiwa kembali lagi ada nomor satu genetik, kemudian pola asuh. Ya, tentu kalau anak-anak digoblok-goblokin terus dia agak minder. Minder itu ya kalau dikatakan gangguan jiwa bisa iya bisa tidak, tapi tentu kita mencegah jangan sampai gitu ya. Kasihan kok anak kok bisa, tapi karena nggak dipahami, nggak distimulasi, akhirnya anak itu kan kualitas hidupnya lebih rendah kan, misalnya tinggal kelas kan, kasihan gitu. Betul-betul ya. Tapi apa yang disampaikan, kan tadi kan soalnya ngomongin anak disleksia itu kan pinter sebenarnya dok ya, sampai IQ-nya kan tinggi, hanya masalah mengeja. Iya betul. Berarti ketika anak dibilangin, let's say ya semoga nggak ada sih, tapi kalau ada orang tua yang kayak ngatain bodoh dan sebagainya, itu tetap terekam di memori mereka nggak sih dok sampai akhirnya dewasa gitu? Ya bisa jadi sih. Ya anak-anak itu kan dibilangin bodoh terus ya, jadi selalu pikirannya ya ini memang saya bodoh gitu. Tuh ya bunda di rumah ya, jangan kalau anaknya susah belajar, bukan susah belajar, susah mengeja ABC dan lain sebagainya, itu jangan dikatain bodoh karena nanti akhirnya bisa kebawa sampai dewasa, bisa itu sih, kata dokter ya. Leni ya. Oke, yang ketiga, tips kalau untuk orang, ini tips udah kayak pertanyaan saya ini nanti nih di sini, tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan dari Mbak Ana. Tips untuk orang tua yang punya masalah dengan anaknya yang mengalami disleksia. Nomor satu, orang tua itu harus menerima. Itu dia, acceptance itu penting ya, penerimaan. Tapi kan nggak semua orang tua mudah untuk menerima dok. Ya itu penting sekali, karena kalau orang tua menerima, pasti orang tua kan, oh ini anak saya, jadi distimulasi, kemudian ya istilahnya tidak dibilang kamu bodoh, kamu nggak bisa. Ya, orang tua. Jadi kalau memang kalau kita menangani anak itu tidak bisa kalau tanpa orang tua. Maksudnya gini, kalau kita misalnya anak nih bermasalah, harus dipanggil orang tuanya juga. Karena itu timbal balik ya. Jadi orang tua harus memahami, oh ini menerima, oh anak saya ini disleksia. Tapi bukan berarti, waduh bodoh nih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, enggak. Karena kalau orang tua mendengar, oh ini kelainan ya, biasanya tuh orang shock duluan. Betul. Terus saling menyalahin, ini dari, kalau ibu-ibu tuh ini dari bapaknya nih. Nah kalau bapaknya ini dari istri saya loh dok, ini keluarganya gini gitu. Jadi ya nggak boleh saling menyalahkan ya. Oke, berarti sebenarnya gini, yang diperlukan adalah poin penting di tips untuk orang tua dengan disleksia. Siapapun Anda ya di rumah pemirsa, mungkin ada anak Anda dengan disleksia atau mungkin saudara, kerabat, keluarga dengan disleksia. Berarti support system dari keluarga, terutama orang tua, ibu dan bapaknya itu penting ya dok. Karena kan selama ini kita mengandalkan belajar itu ya di sekolah, yang ngajarin ABCD, ngeja segala macam guru. Nah setelah di rumah, yang ditanya apa? Gimana hasil belajarnya? Oh nggak bisa, oh bodoh kamu gitu ya. Itu nggak bisa, tetap orang tua harus jadi support system dong dok. Oh iya, itu sangat penting, penting. Kalau memang ya sulit banget nih, ya dibawa ke ahlinya, ya kan. Bukan ya
bukan orang tua yang serba tahu, dia menyimpulkan sendiri kan nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Iya. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Hana ya, yang ada di Jakarta ya. Dan semoga semua Anda, tidak hanya Mbak Hana, siapapun yang punya anak disleksia, tetap semangat gitu ya untuk mengawal si kecil. Karena bagaimanapun mereka itu spesial ya. Iya, harus ada tahapan-tahapan tertentu supaya mereka bisa kembali seperti anak-anak pada umumnya. Sedini gitu ya, mungkin tentu paling baik ya. Sedini mungkin. Nah ini nanti kita bahas di segmen terakhirnya dok. Mungkin apa yang harus dilakukan untuk terapi-terapinya karena kita belum sempat bahas tadi ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar disleksia pada anak. Masih bersama dengan Dr. Leni Gustaman, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, di segmen terakhir ini kita mau bahas seputar terapinya gitu ya. Kan oke, ini bukan penyakit gitu ya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembuhkan karena memang bukan penyakit gitu ya dok ya. Tapi bisa diperbaiki demi angka, harapan, atau kualitas hidup yang lebih baik bagi si anak sampai ke depannya, meskipun ada tadi yang ke bawah sampai dewasa karena mungkin penanganannya di awal tidak maksimal gitu ya dok ya. Nah terapi apa yang biasanya dilakukan ataukah hanya benar-benar kayak ya harus belajar terus belajar gitu ya, gurunya harus dibekali tentang ilmu disleksia gitu, harus ngajarnya gini-gini segala macam, atau gimana dok? Dilatih untuk ya biasanya diajarin nulis gitu ya, tapi selain nulis itu juga dengan suara, pendengaran, yang perabaan juga. Jadi kayak misalnya gini nih, dia nggak bisa, sulit sekali membedakan huruf B dengan D. Itu ditempel biasanya, ditempel di tangannya. Terus dia rasakan, oh ini B, oh ini D, gitu. Jadi supaya tertanam di otak. Jadi panca inderanya itu diaktifin. Diaktifin itu ada memang ya harus di latihan khusus gitu ya untuk. Tapi kalaupun tidak, kalau di rumah rajin aja, rajin membaca, menulis, mendengar, gitu. Oke. Nah BDPQ ada juga mungkin angka kayak 6 dan 9 itu kan agak mirip, pengaruh nggak sih dok? Dia lebih banyak ke huruf ya. Ke huruf ya? Ya, ke huruf. Oke. Nah pertanyaannya kan gini, selain terapi harus banyak latihan. Sementara kan disleksia bentar-bentar lupa. Nah itu latihannya bisa berapa lama dok? Masa apakah ya udah pokoknya intinya adalah latihan terus, entah pakai treatment apa, ditempel di sini kayak yang tadi dokter Leni sebutkan, atau sebenarnya di luar itu kayak oh ada tambah-tambahan lain yang mungkin dari support system, entah dari keluarganya, entah dari lingkungannya atau gimana dok? Kan sebentar katanya lupa tuh tadi, dan gimana juga sampai kapan gitu kan orang tuanya istilahnya. Lupa itu kan nggak selama-lamanya gitu kan. Jadi maksudnya gini, kalau dia lupa kita memaklumi, kita ulangi lagi. Karena memangnya begitu gitu ya. Iya. Jangan kita memvonis lupa lagi. Kadang-kadang kan gini. Itu keceplosan. Kadang-kadang pasien saya suka gini. Iya. Belum misalnya nih terhadap pasangannya gitu ya, misalnya gini, kamu ini ya, pasti kamu lupa deh nanti. Itu kan nggak bagus ya. Jadi orang nih, ini lupa beneran ya? Ya sudah di vonis duluan bahwa pasti kamu lupa, kan jelek. Itu negatif. Jadi kita berpikiran positif. Jadi lama-lama dia bisa ingat kok. Nggak terus-terusan. Tadi dalam arti kalau lupa itu kita bisa memaklumi itu. Itu biasanya kalau akhirnya dilatih terus, at least yang simpel aja BDPQ gitu ya, berapa lama gitu ya. Itu ada kemungkinan nggak dok? Akhirnya karena masalah disleksianya ke depan lupa lagi gitu dok. Bisa kejadian lagi atau enggak lah, itu kan udah terekam di memorinya bahwa ini BDPQ dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang sih enggak ya, kalau sudah dilatih dalam waktu lama sih biasanya sih enggak. Cuma memang disleksia dengan orang yang tidak disleksia itu mungkin cara ininya beda ya. Misalnya nih orang disleksia itu kalau disuruh menghafal susah banget. Jadi nggak usah
Kan ada orang tuh bisa misalnya nih disuruh menghafal dari A sampai Z. Ada orang mampu, ada kayak nggak bisa. Disuruh pun susah banget ya. Dia hanya bisa mengambil hal-hal yang penting terus nanti dia kembangkan sendiri. Gitu. Iya bisa kayak gitu. Iya kan bisa. Jadi nggak ada orang yang tipe bisa menghafal kata per kata. Betul. Ada yang nggak bisa. Jadi kita terima. Jangan disuruh yang harus hafal dari awal. Itu bahkan sampai dewasa bisa kejadian seperti itu? Iya, sampai dewasa begitu. Tapi kan nggak mesti orang harus sama semua kan. Kelebihannya juga yang lain juga ada. Jadi kita paham gitu. Tapi kan akhirnya konotasi orang itu tentang kalau nggak paham atau apal itu jadi akhirnya kayak ya tadi ya stigmanya adalah hal yang negatif gitu ya. Padahal tidak harus seperti itu. Maksudnya ada kelebihan-kelebihan lain yang mungkin anak ini punya gitu ya dok? Iya betul. Betul. Jadi anak itu kita lihat nih ini kekurangannya. Oh ini juga ada kelebihannya. Jadi dia jangan kita katakan ini kamu ini bodoh nih, kamu nggak bisa nih, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh ya. Iya. Karena ucapan orang tua adalah doa, ucapan kita semua adalah doa. Jadi kalau bilangnya bodoh ya nanti anaknya bodoh beneran. Kalau lupa beneran terus gitu ya dok ya. Pokoknya harus distimulasi terus, diajarin terus. Guru berpartisipasi, orang tua ikut berkontribusi juga. Betul. Supaya anak bisa dapat support system dari berbagai pihak gitu ya. Thank you Dokter Leni. Ini menjadi bakal yang baik untuk orang tua di rumah ya Bunda. Mungkin sekarang kayak kepikiran, dok anak aku diseleksi aku udah nyerah. Nggak boleh nyerah ya dok ya. Harus tetap semangat. Thank you dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma ya dok ya. Selamat pagi Dokter Leni. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Leni. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, kawal anak-anak terus supaya sehat selalu ya. Terima kasih, sampai jumpa.